Pemirsa, Obor TV, media pencerah Kabupaten Indramayu, dalam rangka program Tetilik Obor TV pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah hadir di kawasan PG Jati 7, bagian yang tidak terpisahkan sebagai badan usaha milik nasional BUMN yang punya tujuan untuk mensejahterakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam memenuhi sektor pangan, yaitu kebutuhan gula nasional. Di era 90-an, PTP 14 berubah menjadi RNI, Raja Wali. Sama kebutuhannya juga untuk memenuhi sektor pangan, swasembada gula nasional. RNI hadir sebagai wujud perwakilan negara untuk kesejahteraan di wilayah sektor Indramayu Majalengka. Kurang lebih 12 hektar, kurang lebih 12.000 hektar tanah yang dikelola oleh PG Raja Wali atau HGU untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat di wilayah sekitar Indramayu Majalengka dalam rangka untuk kebutuhan swasembada gula nasional. Beberapa terakhir mengalami pasang surut dan alhamdulillah upaya yang dilakukan dalam rangka pendekatan PG Raja Wali kepada masyarakat, adanya upaya kemitraan bersama masyarakat untuk lebih dekat dan bisa berpartisipasi dari masyarakat kepada PG Raja Wali untuk menyukseskan program nasional swasembada gula. Sebagai wujud harapan dan keinginan, juga ada feedback kepada masyarakat, ekonominya bisa terangkat secara berkelanjutan, ada kerjasama, dan alhamdulillah ini menjadi suatu kebanggaan di beberapa masyarakat yang kami temui, agar kemitraan antara masyarakat dengan PG Raja Wali mampu bekerjasama untuk menciptakan tujuan nasional swasembada gula. Dinamika situasi keberadaan PG Raja Wali untuk menjadi yang terbaik bagi masyarakat di wilayah sekitar, di mana dari tahun ke tahun alhamdulillah telah mengalami peningkatan yang sungguh sangat membanggakan. Dari kurang lebih 900, sekarang 2002 ini melonjak jauh, kurang lebih 3.000. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan upaya pendekatan PG Raja Wali, tentu dengan upaya partisipatif dengan masyarakat di wilayah sekitar, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan di wilayah Indramayu Majalengka ini, terutama mengangkat harkat dan martabat petani tebu yang bisa diunggulkan dan menjadi prestasi dalam rangka mewujudkan program nasional swasembada gula. PG Raja Wali sebagai aset nasional tentu punya cita-cita dan harapan, samping menjadi tujuan nasional juga ikut mewujudkan kesejahteraan di wilayah sekitar sebagai bagian daripada tugas negara. Mudah-mudahan upaya kemitraan yang dibangun PG Raja Wali bersama rakyat, bersama masyarakat di wilayah pemangku menjadi satu kesatuan untuk menuju cita-cita kesejahteraan lahir batin.
Assalamualaikum Mang Adi. Sehat Mang Adi. Mangga bisa diceritakan suka duka sehingga Mang Hadi ini sebagai petani tebu yang sukses bisa diceritakan ke masyarakat untuk sebagai apa namanya ya yang terbaik mungkin yang bisa disampaikan ke masyarakat Indramayu atau wilayah sini. Ya. Saya awalnya itu petani tebu, saya tanam tebu hanya 3 hektar di tahun 2009. Sampai saat ini saya setiap tahun menambah 3 hektar, 4 hektar, 5 hektar. Sekarang ini saya punya tebu itu seluas 57 hektar tanaman tebu saya. Ya. Saya sebelum tanam tebu itu saya hidupnya terluntang-luntang. Maksudnya sengsara gitu. Sementara setelah saya tanam tebu, insya Allah padi saya ini sekarang boleh dikatakan kata orang itu sukses. Awalnya itu saya tanam tebu tahun 2009. Awal pertama punya 3 hektar. Kalau Sekarang, iya terus sekarang saya punya 56 hektar. kalau pembiayaannya dari mana? Pembiayaan sebagian saya sekarang pakai kur. Oh pakai kur ya. Pakai kur. Sebagian ya biaya sendiri. Dia sendiri karena sudah mapan ya. Ya. Barangkali bisa diceritakan untuk masyarakat Indramayu 1 hektar itu butuh biaya modal berapa? Kalau yang 1 hektar untuk sekarang ini pembiayaan untuk pengolahan lahan sampai mau panen itu biayanya mencapai 23.800.000. 23.800.000 bisa di backup oleh kur ya. Ya, Nah sementara panennya berapa kali Mang Adi? panennya itu ya 1 kali 1 tahun. 1 tahun 1 kali. 1 kali. Nah, kira-kira dapat berapa tuh 1 tahun? Panen. 1 tahun panen itu saya awal pertama 1 hektar. 1 berapa? hektar itu mendapatkan saya 15 juta. Oh, dalam 15 hektar. Iya. Belum nutup dong sama itu. Bukan belum nutup, itu hasilnya petani. Oh gitu hasilnya. Oh hasil. Hasilnya petani kita sudah mendapatkan 15 juta. Nah, kalau total penghasilan Kalau total penghasilan dari sama 1 hektar ya. dari 1 hektar ada yang sampai 45 juta, ada yang sampai 50 juta dalam Oh. per hektar mah. Berarti bersih keuntungan 1 hektar 15. 15 juta saya itu. Itu yang ratum-ratum maksudnya di mana tuh? Bisa dijelaskan? Kalau yang ratum itu sebut namanya ratum itu tebu tanaman kedua, bukan tanam istilahnya, dia memelihara Tumbuh bekas- sendiri. tumbuh sendiri. Bekas tebangan pertama, tanaman pertama ditebang, nah setelah ditebang itu namanya ratum. Ratum 1 sampai ratum 2 sampai 3 sampai 4 tergantung pemeliharaan petani. Berarti Kalau kosnya bisa menurun ya kalau Kosnya bisa ratum. menurun. Kalau ratum kan bajak air tidak ada, terus bibit itu tidak ada. Tumbuh sendiri ya. Iya. Yang jelas kan 2 poin aja antara bibit dengan bajak air itu, yang jelas 10 juta itu ada. Kos itu yang Bisa dikurangi. dikurangi Berarti otomatis untuk ratum hasilnya lebih banyak dong lebih banyak. keuntungannya. Keuntungannya kalau memang petani itu dipiara betul-betul. Dipelihara ya. Iya. Bisa mendapatkan bisa 25 dalam per hektar. Iya. Ini Mang Hadi ini sudah punya traktor sendiri ini ya. Iya. Nah, ini hasil dari kerjasama kelompok tani ya. Petani tebu kita tadinya kita tidak punya traktor, saya alhamdulillah sekarang punya traktor 2. Ini untuk bajak Bajak. lahan Lahan tebu. tebu. Berapa anggota koperasinya, Pak? Anggota kelompok taninya, Mang Hadi? Kalau anggota kelompok tani mah di sini tuh masing-masing semuanya juga jadi kelompok. Oh, jadi kelompok ya. Enggak seperti dulu. Kalau dulu kan ada salah satunya petani itu ikut ke tempat orang lain, padahal kelompok itu kan punya satu kelompok petaninya di dalamnya ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Kalau sekarang kan kita ini walaupun petani punya 1 hektar, 2 hektar itu tetap
kelompok sendiri sekarang. Oh gitu, kelompok Iya, sendiri. karena takutnya ini masalahnya ikut ke tempat orang lain disangka mendapatkan keuntungan, ternyata tidak dapat keuntungan, ternyata karena orang lain yang ikut dianggapnya dimakan oleh kelompok itu. Oh, gitu Makanya ya. sekarang petani kita di sini TRI murni, bukan HGU, Iya. masing-masing kelompok ini daftar sendiri. Kalau yang TRI tanahnya punya sendiri atau punya perhutani? Bang Haji? Masing-masing ada Masing-masing. yang punya sendiri, Ada yang punya sendiri. ada yang nyewa di Bengkok, ada yang di Peru Perhutani. Oh gitu ya. Iya, Kalau dengan perhutani berarti kerjasama. kerjasama dengan Perhutani. Nah kalau hasil dengan punya sendiri dengan punya perhutani tanahnya beda nggak hasilnya? Tetap sama, Tetap sama. tetap sama. Nah, jadi perbandingannya kalau dengan padi sama tebu gimana hasilnya? Kalau kita yang sekarang ini boleh dikatakan tebu dengan padi. Kalau padinya padi gogo mah istilahnya yang jelas ya dapat hasilnya lebih banyak tebu. Lebih banyak tebu ya? Iya, kalau padi gogo terkecuali kita padi lahan sawah yang Yang bagus, ya. bagus, kemungkinan banyak sawah. Cuman mendingnya kita punya tebu dan sawah itu ada bedanya. Apa tuh bedanya? Bisa Kalau diceritakan? kita petani sawah itu kan boleh dikatakan pembiayaannya kan kita kan pembiayaan sendiri. Iya, Tidak ada yang ngasih utang itu dan ini kayak semacam kur. iya. Kalau kita ditebu kan tenangnya itu kan ada pembiayaan kur, Ya, ada bantuan dari ada pemerintah. bantuan kur kalau kita utang. Iya, Tapi kan utangnya itu kan sudah ada yang tanggung jawab kan kita. iya. Tapi kalau kita di petani tebu, atau di petani padi, kalau kita nggak punya sendiri ya susah. Maksudnya kalau di petani tebu yang bertanggung jawab siapa itu? Ya koperasi bisa, Koperasi. ya, ada koperasinya kan. Jadi petani tebu ini di backup oleh koperasi. Koperasi. Utang dikur, Iya. koperasi bertanggung jawab kalau ada apa-apa gitu. Walaupun petani sombongnya punya utang dan ini petani itu tio-tio saja tidak Tidak dikejar-kejar lah tidak ya. dikejar-kejar. Nah, yang dikejar itu koperasi. Oh, gitu ya. Iya. Berarti selama ini Pak Hadi, Mang Hadi ini nyaman di petani tebu ya. Walaupun sawah juga tetap ada ya. Ada punya sawah. Ini sawah. Pemirsa Obor TV, media pencerah Kabupaten Indramayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini saya bersilaturahmi ke Tilik di Desa Loyang, tepatnya di rumahnya Bapak Lurah Hadi. Tadi sudah berbincang-bincang sebagai motivasi untuk petani sukses sangat luar biasa. Beliau dari nol, dari 3 hektar sampai sudah 57 hektar. Ternyata memang petani tebu sangat meyakinkan dan terbukti Pak Hadi sudah sukses, punya traktor sendiri dan punya mobil. Penghasilannya, kehidupan ekonomi keluarganya sangat meningkat luar biasa. Mudah-mudahan Pak Lurah Hadi menjadi inspirasi para petani di wilayah sini bahwa berpetani tebu sangat menjanjikan. Bisa diberikan kesempatan bekerja sama dengan perhutani, kepala desa, bengkok, tanah-tanah carik dan lain sebagainya bisa dimaksimalkan, difungsikan bahwa kita bisa mandiri di desanya sendiri. Itu Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Obor TV, media pencerah Kabupaten Indramayu. Saya melihat, mendengar ada petani sukses, Amin. petani tebu sukses. Amin. Ya. Amin. Amin. Oke Pak Mespor, bisa diceritakan suka duka sehingga Pak Mespor ini menjadi petani tebu yang sukses. Mungkin program Ketilik bisa menjembatani kepada masyarakat
suka dukanya Pak Mesbol menjadi petani tebu. Monggo. Ya Kak, awalnya begini Pak, kita itu berjuangnya Pak dari pergerakan itu dan ini, karena di situ ada perusahaan yang terlalu korporat, kita berjuang sama-sama. Cuman endingnya, alhamdulillah sih saya menerima program dari pemerintah dari 2019 Pak. Pertama saya dikasih lahan sama Forkopimda, yaitu sekitar 120 hektar. 120 hektar. Ini kelompok ya? Kelompok tani Pak, kelompok tani Bulu Jaya yang difasilitasi oleh pihak Pemda. Oh iya, iya. Tanahnya dari Tanahnya kita langsung HGU. HGU. Oh, HGU. HGU Pak. Kerjasama ya? Kerjasama, tapi mandatnya dari pusat Pak, Mandatnya dari pusat. bukan dari RNI-nya. Oh gitu. Polanya gimana pola kerjasama? Polanya kemitraan Pak. Oh kemitraan. Polanya kemitraan, polanya sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah karena masih HGU Pak. Iya. Maka pemerintah menyarankan kalau tanah dipergunakan untuk masyarakat monggo untuk kesejahteraan dan kemakmuran, tapi pemerintah punya program Pak. Program ya. tebu karena Swasembada gula ya. swasembada gula. Sebagai tujuan nasional. Ya. Barangkali bisa diceritakan 1 hektar itu biayanya berapa, terus menghasilkan berapa tuh Pak Mesbol? Nah, dari pemerintah pusat Pak, biaya itu bukan dari RNI ya Pak ya. Dari pemerintah pusat digelontorkan ke bank-bank tertentu melalui BNI untuk untuk menopang swasembada gula Pak. Oh gitu. Jadi kita menggunakan dana kur perkebunan per hektar itu 2,9 juta Pak. Kan gitu untuk modal 1 hektar. Berarti untuk kelompok tani masalah pendanaan tidak kesulitan ya, karena pemerintah membantu. Nah, kelompok tani kami alhamdulillah Pak, walaupun masih dikelola oleh pihak RNI, tapi pihak pemerintah pusat juga masih mengawasi masalah keuangan itu karena bukan milik mereka, tapi milik pemerintah yang diberikan kepada bank untuk kesejahteraan petani Pak. Ya. Jadi selama ini program kemitraan menurut Pak Mesbol dan petani ini sangat membantu ya. Alhamdulillah Pak, saya nanam padi itu awal Pak, hutang saya sampai lumpuk Pak. Begitu panen gabahnya diangkut untuk nutup hutang, tapi pas nanam tebu saya hitung-hitung setiap kali, walaupun itu tebu kita ya Pak ya, itu tebu kita, tapi kita dibayar. Per hektar itu ada biaya pemeliharaan 10 juta sebelum panen pun kita udah mendapatkan hasil Pak. Gitu. Apalagi kita dipelihara dengan baik, bisa mencapai 100 ton per hektar. Alhamdulillah SHU dengan sharing-sharing itu kita bisa mendapatkan 20 juta Pak. Sementara ini petani dengan hasil segitu tuh sangat senang sekali ya. Alhamdulillah Pak, yang ikut dengan saya, yang mau sungguh-sungguh, semuanya maju perekonomiannya. Mencari utang seperti kesejahteraan lebih maju lah. Mencari utang nanam padi itu jauh sekarang ini. Jadi dulu Pak Mesbol ini bersama masyarakat dalam rangka ingin menumbuh kembangkan kesejahteraan ya. Iya Pak. Melalui LSM dan sebagainya, dan sekarang sudah menemukan pola tanam tebu ini bisa sangat menjanjikan ya. Alhamdulillah Pak, karena kita patokan harga itu dari pemerintah Pak, bukan dari tengkulak ataupun oknum-oknum tertentu. Karena yang mematok harga itu pemerintah langsung. Berarti selama ini kerjasama dengan PJ Raja Wali terjalin baik gitu ya. Baik Pak. Baik, dan petani merasakan betul manfaatnya ya. Iya. Barangkali bisa diceritakan Pak Mesbol dari mulai berapa hektar ini dengan kelompok tani awal? Pertama kami ada 202 kakak ya Pak ya, yang ikut dengan kita Pak. Kita cuma kebagian waktu itu difasilitasi Forkopimda 2019, saya hanya kebagian 120 hektar Pak. 120 hektar berarti dibagi dengan berapa kakak tadi? 202. Cuma berarti kebagian berapa tuh? Iya. Yang nggak tahu. Hektar. Kurang lah 1 hektarnya. Tapi itu sudah cukup ya, sudah cukup bisa mengangkat harkat dan kesejahteraan petani ini. Ya malahan sekarang nambah lagi Pak. Nambah lagi. Saking enaknya atau saking nikmatnya? Ya artinya berbicara padi dengan tebu enak tebu Pak. Ya. Perbandingannya jauh. Karena kalau nanam padi saya setiap kerja tidak ada yang dibayar Pak. Keuntungannya pun tidak jelas. Tapi kalau kita nanam tebu, dikerjakan sendiri mendapatkan uang. Tatkala tebunya untung ya kita dapat lebih banyak, kan gitu. Tatkala tidak untung tebunya ya juga tidak akan lebih banyak kan untungnya. Oke, luar biasa Pak Mesbol. Ini kalau di belakang ini kira-kira umur berapa ya? Ini Pak umur masih 2 bulan. Oh 2 bulan. Ya.
Berarti kan 1 tahun ya panen ya. Iya. Nah terus masalah ratum gimana tuh? Masalah ratum Pak, karena kita setelah studi dibanding keluar Pak. Iya. Kalau pemeliharanya baik di Jawa Timur, di Karebet Baru saya itu menanyakan sama petani, di sana itu sampai 32 tahun Pak untuk ratum. Iya. Kalau di sini kita baru coba ya Pak, baru 3 kali. Baru 3 kali. Ya. Itu tentu hasilnya beda ya. Beda Pak. Lebih banyak gitu Lebih ya. banyak. Karena kosnya lebih rendah gitu. Iya. Saya juga dengar-dengar nih informasi Kang Mespol ini sudah beli mobil baru katanya. Iya. Ini dari hasil usaha tebu menjadi petani tebu gitu ya? Alhamdulillah Pak, karena kita terus mengembang di kawasan HGU ada 400 hektar dengan kawan-kawan. Ya. Di TRI-nya kita ada 150 hektar. Dan untuk program-program porang juga banyak kita masuk. Jadi tadi juga saya ketemu dengan petani tebu TRI ya, Pak Hadi. Nah sekarang Pak Mespol juga ternyata kemitraan dengan PG Raja Wali Iya, iya. dan pemerintah daerah. Ya. Luar biasa. Terima kasih nih. Yap. Ini menjadi petani teladan. Yap. Bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat. Pak Mespol mampu bekerja sama dengan pemerintah, juga PG Raja Wali dalam rangka upaya untuk swasembada bulan nasional. Amin, amin. Luar biasa, tetap semangat Pak Semangat. Mespol. Siap. Sukses, salam buat petani. Siap. Assalamualaikum, Kang Sinten iki? Kang Jandi. Kang Jandi, Bapak Ratna, Bapak Wandi, Bapak Dor, Bapak Mudor, Bapak Sinten? Pak Jenuri niki terakhir Pak Suherman. Matur suwun saged ngumpul kalian program Obor TV Tetilik nih. Nah, kula pengen ngobrol-ngobrol. Bapak ini sebagai petani, tebu kelompoknya Bapak Mespol ya. Ya, Bro Nono Madani, Mespol. Gimana jadi petani tebu? Enak nggak Kang? Monggo deh Kang disampaikan. Nah. Ya, jadi petani tebu itu enak karena istilahnya kita enggak terlalu memikirkan ke hama gitu. Muka hama. Iya, beda dengan petani padi itu kan. Kalau petani padi kan istilahnya banyak hama ini itu gitu kan. Iya. Contohnya wereng gitu kan. Iya. Terusnya Kalau lagi tebu enggak, Kang, ya? Kalau di tebu itu enggak ada. Permodalan gimana Kang? Lancar? Ya, kalau permodal alhamdulillah Di lancar. backup oleh? Di backup oleh ketua. Oh ketuanya kerjasama dengan bank ya gitu ya. Iya. Berarti ya pola kerjasama kemitraan ya Iya. dengan PG Raja Wali. Iya. Heeh. Selama ini nggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Senang menjadi petani Iya, tebu ya. Iya, senang. Keluarga di rumah senang. Senang. Ada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Ada semenjak gabung ke mitra petani tebu ya alhamdulillah ada kesejahteraan, ada peningkatan meskipun itu satu level gitu. Iya. Satu orang berapa hektar kebagiannya Kang? Ya kalau saya sih masih pemula ya, Iya. jadi masih sekitar 2 hektar. Oh 2 hektar. Tapi sudah bisa membuat kebanggaan keluarga ya. Ya sudah bisa. Terima kasih alhamdulillah pemirsa Obor TV, media pencerah Kabupaten Indramayu, program Tetilik. Tadi juga saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Kang Mespol, petani sukses, petani tebu sukses Desa Loyang, dan juga ini Kang Jandi, ini juga kelompoknya Kang Mespol dengan beberapa petani bangga menjadi petani tebu, walaupun menggarap 2 hektar, ekonominya sudah mulai meningkat dan bisa tersenyum keluarganya karena bisa mandiri di desanya sendiri. Terima kasih Kang Jandi, matur suwun Kang, matur suwun nggih. Matur suwun. Nggih, matur suwun. Petani tebu kemitraan sukses. Obor TV jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sehat. Bisa ngobrol-ngobrol? Boleh. Mana Pak? Pak Purna, bisa dijelaskan dalam 1 hektar itu butuh modal berapa, terus keuntungan berapa untuk menjadi petani tebu itu? Ya pertama kan Pak aplikasi pajak itu 2.200 per hektar. Terus biaya tanam, pupuk,
rampas dan lain sebagainya, sisa untuk ke pengangkut Pak ditarik 4 juta di PG itu. Nah kita itu masih kebagian karena saya punya apa, punya alat. Punya alat sendiri ya. Iya, terbantu sekali Pak. Kalau memang nggak punya alat, ya pas-pasan lah untuk awal kan gitu. Untuk awal, iya, tapi ratum ya. kalau ratumnya itu udah jelas lah karena nggak ada biaya kan, tinggal semprot sama bumbu aja. Ya itu enaknya nandur tebu dengan padi di mana Pak Pur? Ya jauh nih Pak. Kalau tebu itu sangat santai Pak. Kalau padi itu kan walaupun katanya banyak juga biayanya kan banyak, Tinggi ya. tinggi. Kosnya tinggi ya. Kosnya tinggi. Terus ya harus dikontrol setiap hari. Kalau tebu kan tinggal pertama aja Pak, awal tanam udah bagus, diurus, baru udah tinggal itu aja. Berarti tidak menyita waktu pikiran ya. Tidak. Walaupun misal kayak Bapak juga punya 50 hektar tuh bisa sekali. Terjangkau artinya bisa terjangkau. Berarti Pak Purna menikmati menjadi petani Ya, tebu. alhamdulillah Pak. Itu tadi makanya saya bisa menguliakan anak itu gara-gara nanam tebu Pak. Anaknya berapa? 4 Pak, yang 2 perempuan, yang 2 laki-laki. Sudah Tapi sarjana semua ya. yang 2 udah sarjana, yang 1 masih di SMP Pak, 1 di SMA. Dari rezeki nanam tebu ya. Dari sini nanam tebu Pak. Berarti Pak Purna ini TRI ya. Iya, TRI bukan TRI murni, TRI dari PG gitu. Oh iya dari PG ya. Iya. Maksudnya Cuma- bukan di lahan HGU bukan ya. Lahan HGU. Jadi di Indramayu yang punya lahan apa? Akri ini Royang Pak. Iya. Kita di sini Roya ya. tahu, Sekawung. ada 3 golongan lah di Indramayu ini. Di luar HGU pabrik gula. Sekarang udah banyak Pak. Udah banyak ya. Cuma ya itulah, kalau bisa tolonglah orang-orang Indramayu itu ngurus Akri sendiri gitu, jangan sampai Gabung. sama orang Majalengka. Itu aja permintaan saya. Berarti Pak Purna merasa berterima kasih ya. Berterima kasih sekali, Bersyukur Pak. bisa Iya, bertani, Iya, bisa bertani. melalui petani tebu ya. Tebu ya, Pak. Pemerintah juga ada partisipasi ya. Wah banyak Pak, banyak Pak. Pinjaman. Banyak. Ya enggak, pupuk gratis juga ada. Kadang-kadang, tapi Iya, iya. enggak setiap tahun Pak. Tapi saya selama itu pernah 3 kali dikasih. Ya alhamdulillah lah. Ya karena mungkin anggaran dari itu kan enggak terlalu dodoran setiap tahun gitu Pak. Ya itu aja. Tetapi tetap melalui PG Raja Wali ya. Enggak, kalau Atri. misal bantuan itu bukan dari Raja Wali, dari dinas perkebunan. Oh perkebunan. Indramayu. Seperti traktor. Sama Pak. Iya. Barangkali ada yang disampaikan ke masyarakat menjadi petani tebu suka dukanya. Boleh Pak. Ya untuk masyarakat Indramayu, kalau berminat di tebu itu sangat baik sekali. Nah cuman ya itu tadi yang jelas saya mau pingin bisa upstreamnya aja Pak. Oh, gitu Upstream ya. Indramayu, Pak. Harus mandiri ya. Harus mandiri gitu. Untuk yang masih Awal-awal. yang masih muda lah gitu. Karena kalau saya kan udah tua, udah tidak terjangkau lagi di bagian itu. Berarti hubungan dengan Raja Wali tetap jalan Tetap ya. jalan, tapi Indramayu dipisah. Gitu. Pinginnya dipisah Pinginnya gitu dipisah. supaya bisa Mandiri gitu ya. Jadi jangan orang Indramayu ke Majalengka. Orang Indramayu kan banyak orang pintar juga. Tebunya udah banyak Indramayu kan gitu. berarti harus bikin asosiasi sendiri. Siap komandan. Itu yang perlu di itu tuh. Mohon Pak, mohon. Terima kasih Pak Ya, Purna. siap, Semoga siap. menginspirasi petani tebu yang lain untuk bisa sukses. Siap. Matur suwun. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kalau secara luasan Indramayu Majalengka ya kurang lebih sama lah.